kakak senang banget karena kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik untuk melakukan ibadah gabungan HKBP Bandung Riau Marta Dinata hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kakak mau minta adik-adik untuk mempersiapkan alat tulisnya, mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu, dan adik-adik juga boleh ambil posisi yang nyaman supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Kalau adik-adik udah siap, kakak mau kasih tahu kalau minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-20 Dung Trinitatis. Dan hari ini kita juga punya tema adik-adik. Temanya adalah Yesus adalah air kehidupan, yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, kakak juga mau ingatkan adik-adik untuk mempersiapkan hatinya supaya kita bisa bersuka cita hari ini. Sebelum kita mulai, adik-adik boleh ambil posisi saat teduhnya. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya saat teduh dimulai. Mau mulai ibadah kita mau angkat lagu pujian kita yang pertama, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Ikutin kakak. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke adik-adik, kita memang sudah seharusnya bersuka cita dan bersuka karena Tuhan mempertemukan kita meskipun dari rumah kita masing-masing. Maka karena itu pasang senyum yang lebar sambil kita angkat lagi lagu ini, Bertemu di Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita yang kedua dengan semangat L.O.V.E. Come on now, ikutin kakak. Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free.
Adik-adik, sebentar lagi kita mau ngangkat doa syafaat kita, tapi sebelum itu kita mempersiapkan hati kita sambil mengangkat lagu pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita ulang dari awal. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Adik, sekarang kita mau angkat doa syafaat kita. Adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat Bapa yang baik di dalam surga, buat semua penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih boleh melakukan ibadah hari ini meskipun di rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, Bapak. Biar kiranya juga ibadah ini hanya untuk memuji muliakan nama Tuhan saja. Bapak, sebentar kami mau mengangkat doa-doa kami, tapi sebelumnya itu kami mohon ampun buat setiap kesalahan dan dosa kami. Biar kiranya Tuhan hapuskan, supaya kami layak untuk mengangkat doa kami, Bapak. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan dari segala bentuk penyakit, terutama dengan keadaan pandemi COVID saat ini, Tuhan. Meskipun mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing, ajar mereka untuk tetap tekun dan mau belajar dengan baik di rumah. Ajar mereka untuk mau mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru-guru mereka. Ajar mereka untuk jadi anak-anak pintar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, apapun pekerjaan tangan mereka, biar kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan dari segala bentuk penyakit, Tuhan. Ajar mereka untuk jadi orang tua yang bijaksana yang dapat mendidik adik-adik kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, Bapak, baik mereka dalam keadaan sedang kuliah ataupun sedang bekerja, biar Tuhan selalu menyertai setiap kegiatan mereka, biar Tuhan selalu berikan mereka kesehatan dan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan buat negara ini, Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh berkati setiap pemerintah yang boleh memerintah negara kami ini, Bapak. Berkati mereka, buat mereka boleh berpikir dengan tenang dan boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik
untuk mendukung negara kami ini supaya tetap menjadi negara yang semakin baik tentunya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, sebenarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan nanti bukakan pintu hati dan pikiran kami. Ajar kami, kiranya kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik dan tentunya mau melakukan firman Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, inilah segala doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan terima, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sama seperti tema kita minggu ini, bahwa Tuhan adalah air kehidupan. Kita mau persiapkan hati kita sambil mengangkat lagu pujian, kasihnya seperti sungai. Harus dengan semangat ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Shalom anak-anak kami dimanapun kalian berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Amang akan bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu semua tentu sudah tahu ya, setiap agama itu memiliki kitab sucinya masing-masing. Amang pendeta yakin kalian pasti sudah mengenal kitab suci agama-agama di Indonesia. Agama Islam, apa kitab sucinya? Kitab sucinya disebut dengan Al-Quran. Kitab suci agama Hindu, ya, jawabannya adalah Weda. Kitab suci agama Buddha, ya, jawabannya adalah Tripitaka. Benar. Dan kitab suci kita, kitab suci agama Kristen adalah, iya, jawabannya adalah Alkitab. Kitab suci merupakan penuntun bagi umat beragama untuk beribadah. Dia juga menjadi penuntun bagi kita untuk mengenal Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji bagi sesama kita. Dan bagi orang Kristen, bagi kita, Alkitab inilah firman Allah. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali cerita-cerita, berita-berita, karya-karya
dan perbuatan Allah bagi orang-orang yang percaya. Di dalam Alkitab kita ini, kita akan menemukan bagaimana cerita Abraham. Kita menemukan cerita Yusuf. Kita akan juga menemukan cerita Musa dan Yesus. Semua cerita-cerita di dalam Alkitab memang sangat menarik sekali dibaca dan didengar. Isi Alkitab tidak seperti novel. Isi Alkitab kita ini tidak juga seperti dongeng sebelum tidur yang berisikan cerita-cerita fiksi. Alkitab itu berisikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab bisa dimengerti melalui akal dan iman kita. Akal pikiran kita ini memberikan pengetahuan untuk mengetahui isi dari Alkitab kita. Sedangkan iman kita ini memberikan penyadaran untuk setia menyembah pada Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatlah kata Mang Pendeta ini. Jika kamu mau tekun, jika kamu mau rajin membaca Alkitab, maka kamu akan menerima hikmat dan kebijaksanaan. Alkitab ini adalah sumber pengetahuan yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari buku-buku lainnya. Di dalam Alkitab ini, kamu akan menemukan penyelesaian setiap masalah di dalam kehidupan kita. Di dalam rumahmu, bersama dengan orang tuamu, bersama dengan papa, bersama dengan mamamu, baca dan dengarkanlah firman Tuhan. Kapanpun itu, baik itu siang, baik itu malam, dan dimanapun juga, jangan lupa membaca Alkitab. Anak-anak kami, Amang Pendeta mau bertanya kepada kalian dulu. Ya, Amang Pendeta mau bertanya. Apakah tindakan mencuri, apakah tindakan atau perbuatan melawan orang tua, melukai temannya, melukai saudaranya, adalah tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan? Ya, kalian mungkin mudah menjawabnya. Ini Amang Pendeta ini pertanyaannya mudah banget ini dijawab. Tentu jawabannya, ya, tindakan-tindakan itu tidak boleh dilakukan. Kalau begitu, jika salah, tidak boleh dilakukan. Dari mana kamu mengetahuinya? Jawabannya adalah dari firman Allah. Dari dalam Alkitab kita ini. Di dalam ayat khotbah ini dikatakan di ayat 16. Bahwa firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, anak-anak kami, jangan pernah merasa bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika orang tuamu mengatakan, mari kita berdoa, saat teduh sejenak, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang menolak ya. Nah ini, jangan ada yang menolak. Amang Pendeta tidak suka kalau ada di antara anak-anak kami yang menolak. Kalau ada orang tuanya menyuruhnya berdoa saat teduh. Pada saat malam contohnya sebelum tidur. Nah, Amang Pendeta tidak suka itu. Amang Pendeta juga pernah mendengar itu dari orang tua kalian. Ya, dari handphone dia cerita, gimana ini Amang Pendeta? Anak-anak kami gak mau ibadah mengikuti salib kasih katanya. Kecewa Amang Pendeta. Kita membutuhkan firman Tuhan sebagai tuntunan di dalam hidup kita. Anak-anak, kalau Amang Pendeta melihat saat ini, ya, anak-anak itu ya lebih suka sekali menonton film si Upin Ipin. Nah, siapa di sini suka menonton film si Upin Ipin? Menonton film Bobo Boy. Apalagi? Ya menonton film horor juga ada juga anak-anak. Amang Pendeta lihat, ya, menonton film setan-setan. Sehingga dia takut kalau ditinggal mamanya sebentar saja. Takut dia ke kamar mandi karena dia sering nonton film setan-setan. Itu tidak baik.
Apalagi anak-anak sekarang ini sudah lebih suka dia bermain game PUBG. Ya, mereka suka main game yang berarti nggak memperhatikan sebelah, ya ini PUBG. Jadi lebih suka mereka bermain game daripada mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita pun tidak akan bertumbuh. Kita akan menjadi ya, orang yang jahat kalau kita tidak mau membaca Alkitab ini. Kita pasti akan menjadi orang yang suka mengganggu teman-teman kita, mengganggu kakaknya, dan melawan orang tuanya. Dan ingatlah, kata Mang Pendeta, kalau dia terus berbuat jahat, maka dia akan ditangkap nantinya, ditangkap polisi nanti dia. Ya, dan dihukum penjara, itu akan terjadi. Jadi masukkan ke dalam ruang yang gelap. Firman Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang baik. Ya, firman Tuhan kita ini menjadikan kita menjadi orang yang sopan juga. Dan menjadikan kita orang-orang yang pintar, yang memiliki pengetahuan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah sekarang ini kita sudah bisa membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita ini dari handphone, dari gadget, dari tablet. Ya. Dahulu Alkitab itu sangat sulit sekali didapatkan. Sangat sulit. Amang Pendeta mau berbicara, ya, bercerita tentang seorang anak gadis yang berjuang mendapatkan Alkitab. Kalau Amang Pendeta mau cerita, anak-anak kami duduk manis mendengarkan cerita Amang, ya. Duduk dulu semua, duduk tenang. Sudah tenang, Amang Pendeta akan cerita. Kisah ini berasal dari negara Inggris, kota Wales. Dahulu kala, Alkitab sangat sulit sekali didapatkan di negara itu. Tidak ada handphone pada saat itu. Tidak banyak percetakan buku. Harga Alkitab sangat mahal dan sedikit jumlahnya. Jika ada orang yang memiliki Alkitab, maka dia itu berasal dari keluarga yang kaya, memiliki banyak uang. Pada saat itu hiduplah keluarga yang sangat miskin, yang rukun. Meskipun mereka miskin, tetapi mereka rukun. Suami istri, bapak dari anak perempuan ini tidak pernah berkelahi. Dan keluarga ini memiliki anak perempuan bernama Mary. Mary sangat senang sekali pergi ke gereja mendengarkan cerita-cerita dari Alkitab. Walaupun tempat tinggal Mary jauh dari gereja, dia semangat berjalan bersama dengan orang tuanya tiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan. Mary sangat senang sekali mendengar cerita Yunus di dalam perut ikan. Dia sangat senang juga mendengar cerita Daud yang mengalahkan Goliat dan cerita-cerita kebijaksanaan Salomo. Mary sangat menginginkan sekali memiliki Alkitab dan membacanya sendiri. Namun, Mary sadar bahwa orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli Alkitab. Saat itu harga Alkitab sangat mahal. Di desa tempat tinggal Mary, ya, letaknya itu terpencil pada lereng gunung. Tak ada orang di situ yang menjual Alkitab. Semangat Mary untuk memiliki Alkitab ditunjukkannya dengan mulai membantu orang tuanya bekerja. Dia bekerja, ya. Mary bekerja supaya dia mendapatkan uang. Ia membantu orang tuanya memelihara ayam. Dikumpulkannya semua ini, ayamnya ini, ya, telur-telurnya ini dikumpulkannya untuk dijual nanti. Dan juga dia memelihara lebah. Tahu lebah kan? Lebah itu menghasilkan madu. Nah, dia bantu orang tuanya. Dan hasil dari uang pekerjaan Mary itu ditabungnya dengan maksud untuk membeli Alkitab. Setelah uang Mary terkumpul, dia pun berencana pergi untuk membeli Alkitab. Mary pun berjalan bersama dengan orang tuanya dengan hati yang gembira, berjalan ke gereja menjumpai pendeta. Setelah sesampainya di rumah pendeta,
Mary membeli Alkitab dari pendeta. Tetapi pendetanya mengatakan, tunggu dulu, Alkitabnya tinggal satu dan ini pun sudah ada yang pesan. Mary pun sedih, menangis dan meminta tolong pada Pak Pendetanya agar diberikan Alkitab. Dengan hati yang berdebar-debar, disodorkannya lah sekantung uang hasil tabungan Mary kepada Pak Pendeta. Mary berharap Alkitab yang bertahun-tahun dirindukannya ini akan segera didekap di dadanya dan dibacanya setiap hari. Itu harapan dari Mary. Tapi melihat keadaan gadis yang sangat sedih itu, Pak Pendeta pun merasa tidak sampai hati. Kemudian pendeta itu pun mendekati gadis itu sambil berkata, Mary, dengar dulu ya nak. Aku memang hanya mempunyai persediaan satu Alkitab. Sebetulnya aku tidak boleh memberikannya padamu. Aku telah berjanji untuk memberikannya pada orang lain. Tetapi sekarang aku tahu bahwa kamulah yang layak mendapatkan Alkitab itu. Wajah Mary pun kembali berseri karena dia telah memiliki Alkitab. Sejak saat itulah Mary setiap hari membaca dan mempelajari isi Alkitab dengan bersungguh-sungguh. Dia juga mengunjungi rumah-rumah di sekitarnya dan menceritakan tentang firman Allah yang dia baca di Alkitab. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat karena penginjilannya. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab banyak diceritakan tentang keberadaan diri Yesus. Satu contoh, pemberitaan tentang Yesus adalah air kehidupan. Jika kita mau percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan merasa haus lagi. Mata air akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hidup kita tidak kekurangan seperti burung pipit di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi oleh Bapamu setiap kebutuhannya. Demikian juga hidup orang yang percaya pada Yesus tidak akan mengalami kekurangan. Percayalah pada Yesus. Dialah air kehidupan itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman. Kuatkan kami, ingatkan kami supaya kami rajin untuk mendengarkan dan membaca Alkitab, membaca firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami juga Tuhan kesehatan. Kepada orang tua berkati setiap pekerjaannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan adik-adik boleh mengirimkannya lewat rekening gereja kita. Sekarang kita mengumpulkannya sambil lagu pujian kita. Sada Guarna Umuli. Sada Guarna Umuli, Siana Sagoari, Goarni Tuhan Yesus, Idona Umuli, Goarni Tuhaki, Honido Endeki, Goarni Jesusi, Dopa Malum Rohaki. Ayat 2. Tungna malum dorohaku, nunga senang tandiki, Goarni senjataku, dopak akamu sui, Goarni Tuhaki, Holani do endeki, Goarni Jesusi, dopa malum rohaki. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.